أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Yang mana yang mesti kita ambil? Tentu yang Allah ridhoi, yakni yang halal. Maka ketika kita memakan rezeki dari Allah itu harus yang halal dan thayyib, ya, halalan thayyiban. Ini yang harus kita ambil. Adapun yang haram ini sesuatu yang apabila kita lakukan itu akan mendatangkan murka dari Allah karena mengandung nilai dosa. Nah, kecenderungan orang di zaman sekarang kadang-kadang, ya, yang halal justru yang ditinggalkan, yang haram justru yang dikejar-kejar. Ini kan aneh. Banyak makanan yang halal, banyak makanan yang baik, tapi makanan yang haram justru yang dicari. Banyak minuman yang halal, banyak minuman yang baik, banyak minuman yang menyehatkan, tapi orang malah mengambil minuman-minuman yang diharamkan. Satu hal yang jelas bahwa apabila sesuatu perkara Allah halalkan, pasti perkara itu baik menurut Allah dan untuk manusia. Tapi apabila suatu perkara itu diharamkan, itu pasti karena perbuatan itu berbahaya untuk manusia, sehingga Allah haramkan. Tidak mungkin ada suatu perbuatan Allah halalkan, ya, apabila nilainya berbahaya. Sebaliknya, tidak mungkin Allah haramkan satu perbuatan yang bermanfaat. Dalam hal makanan, tidak mungkin makanan yang baik Allah haramkan. Tidak mungkin makanan yang berbahaya yang Allah halalkan. Dalam hal minuman tentu, ya, minuman yang menurut manusia itu baik dan bermanfaat dan menyehatkan pasti Allah halalkan. Tapi minuman yang berbahaya untuk manusia itu yang pasti Allah haramkan agar manusia bisa menghindarinya. Nah, yang sekarang dan mungkin sudah dilakukan oleh orang terdahulu, ya, minuman haram ini sudah menjadi minuman kebanggaan dari dulu. Di zaman para nabi, di zaman para rasul, itu sudah sering menghadapi yang namanya masyarakat gemar meminum minuman yang haram. Arak, khamr ini sudah dikenal oleh manusia dari sejak lama. Dan ini minuman yang diharamkan oleh Allah karena memang minuman ini sangat berbahaya untuk manusia. Kenapa? Kalau sudah berbahaya, kemudian manusia memaksa untuk melakukannya, maka efeknya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Tidak mungkin suatu minuman yang berbahaya Allah bolehkan. Tidak mungkin ada makanan yang berbahaya yang Allah halalkan. Sesuatu yang berbahaya pasti sengaja agar manusia menghindarinya Allah haramkan. Nah, dalam Al-Quran Al-Ma'idah misalkan, ya, Allah menyebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, mengundi nasib, berhala, semua itu ridsun, ya, min amali syaitan. Semua itu perbuatan yang keji dan itu perbuatan setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi semua itu agar kau mendapatkan keberuntungan. Jadi minuman keras itu adalah ridsun oleh Al-Quran, yaitu biang kekejian. Min amali syaitan, dan itu perbuatan setan. Jauhi la'allakum tuflihun, jikalau engkau mendapatkan keberuntungan. Jadi minuman keras, ya, khamr, termasuk yang sekarang banyak melanda bangsa kita, yakni narkoba, itu semua adalah perbuatan setan. Perbuatan biang kekejian yang harus kita jauhi agar kita mendapatkan keberuntungan. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik pernah meriwayatkan bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asratan.
Rasul melaknat 10 macam manusia yang terlibat dalam minuman keras. Jadi yang mendapatkan laknat, yang mendapatkan dosa bukan hanya mereka yang meminum minuman keras saja, tapi semua orang yang terlibat di dalam minuman keras semuanya mendapatkan laknat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikutuk oleh baginda Rasul. Kalau baginda Nabi sudah mengutuk, ya artinya Allah pun turut mengutuk, malaikat pun turut mengutuk. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang dikutuk, dilaknat oleh baginda Rasulullah. Jadi tentang kaitannya dengan minuman keras ini, baginda Rasul melaknat ada 10 orang yang dilaknat oleh baginda Rasul yang terlibat dalam minuman keras. Siapa mereka? Kata baginda Rasul, pertama asiroha, orang yang memeras bahan untuk membuat minuman keras. Orang yang memeras bahan untuk dibuat minuman keras. Orang yang memeras anggur misalkan ya. Kemudian walaupun dia nggak ikut meminum, tetapi karena yang dia buat akan bisa merusak orang, maka orang tersebut mendapatkan laknat dari baginda Rasul. Misalkan saja karyawan ya, ada seorang yang bekerja di pabrik minuman keras, walaupun dia tidak ikut meminumnya, tidak ikut merasakan minuman kerasnya, karena dia bekerja di tempat yang memproduksi minuman yang Allah haramkan, maka seluruh karyawannya mendapatkan laknat dari baginda Rasul. Jadi kita mencari nafkah boleh, mencari pekerjaan boleh, tapi jangan sampai kita bekerja di tempat membuat pembuatan atau produksi minuman keras. Walaupun kita nggak ikut minum, sekali lagi, tapi kita ikut mendapatkan laknat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ya. Yang kedua, kata baginda Rasul, Rasulullah melaknat wa muktasiroha, yaitu orang yang meminta diperaskan. Siapa ini? Berarti dia seorang produsen ya. Katakanlah yang memiliki saham, yang memiliki perusahaan itu mendapatkan laknat dari baginda Rasul. Walaupun dia nggak ikut menikmati, nggak ikut meminumnya, nggak ikut mabuk, tapi dia yang menjadi pemilik sang perusahaan itu, maka tentu ini biang keladi berarti. Dia biang keladi biar kerusakan, karena dia yang memproduksinya. Ya, dia memproduksi minuman keras itu, sehingga dengan dia memproduksi maka beredarlah minuman keras itu, dia mendapatkan jatah laknat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi orang yang memiliki perusahaan itu dapat laknat dari baginda Rasul. Dua ya. Yang ketiga, Rasul melaknat wasyaribaha, orang yang meminumnya. Ini jelas ini pelakunya ya. Orang yang meminum minuman keras mendapatkan laknat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya setetes. Jadi rumusnya, minuman yang memabukkan itu kalau yang banyaknya bikin mabuk, sedikitnya pun tetap haram, kata baginda Rasul ya. Kalau yang banyaknya membuat orang mabuk, sedikitnya pun tetap haram. Maka kita harus menghindari, jangan sampai kita meminum minuman keras. Ya termasuk diantara narkoba, ya, narkotik, heroin, sabu-sabu, ganja dan sebagainya. Semua itu adalah makanan atau minuman yang diharamkan karena berbahaya. Min amali syaitan, itu semuanya pekerjaan-pekerjaan syaitan. Yang keempat, hamilaha, orang yang membawakan minuman keras. Apa? Distributor minuman keras, biarpun dia nggak ikut meminum, dia mendapatkan jatah laknat dari baginda Rasulullah, dikutuk oleh baginda Rasul. Kenapa? Dia juga andil terhadap penyebaran minuman keras. Dia juga mendapatkan dosanya karena dia sudah menjadi agen, menjadi penyebar minuman keras ya, pengedar minuman keras. Walaupun dia nggak ikut minumnya, dia mendapatkan jatah dari laknat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kelima, orang yang mendapatkan jatah
karena dia terlibat minuman keras, wal muhlata ilaiha, orang yang ditunjuk untuk dibawakan minuman keras. Orang yang dituju berarti orang yang menjadi agen ya, menjadi agen untuk mengedarkan minuman keras. Orang yang ditunjuk sebagai pengedar atau misalkan di toko lah ya, orang yang ditunjuk sebagai toko pengedar minuman keras, walaupun nggak ikut minumannya, dia dapat laknat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, wasaqoha, yaitu orang yang menuangkan. Orang yang menuangkan minuman keras, ya, homer, walaupun dia nggak ikut minum, nggak ikut menikmati, nggak ikut mabuk, dia tetap dapat dosanya, dapat laknatnya. Kenapa? Dia sudah andil, sudah partisipasi di dalam orang minum keras. Saya cuma nuangkan doang kok Pak, saya cuma nuangin doang, saya nggak ikut mabuk. Iya, gara-gara Anda menuangkan, orang lain mabuk, maka Anda dapat jatah dosanya. Jadi jangan sampai kita iseng-iseng nuangin minuman keras untuk orang lain ya, kita dapat ikut dosanya. Yang ketujuh, wabai'aha, orang yang menjual, orang yang dagang, orang yang berniaga, orang yang berjual minuman keras. Dia nggak ikut minum, dia nggak ikut mabok, tapi dia menjadi biang keladi juga. Maka dia mendapatkan jatah laknat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, wa akala thaminaha, orang yang memakan ya, menikmati hasil jeripayah dari perdagangan minuman keras, mendapatkan laknat dari baginda Rasul. Jadi orang yang turut memakan harta ya, duit, laba, keuntungan dari hasil penjualan minuman keras, dia dapat laknat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Anda seorang bapak, seorang kepala rumah tangga, jangan pernah Anda meracuni keluarga Anda, istri Anda, anak Anda dari hasil bekerja menjual minuman keras, karena mereka juga akan dapat laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, wa mustarikah, orang yang membelinya, orang yang membeli ya, walaupun dia nggak ikut minum, tapi dia membeli, hanya membeli saja untuk orang lain, dia dapat dosanya. Jadi karena dia sudah termasuk bersekongkol ya, perserikatan, dia sudah berusaha untuk berpartisipasi. Dia membelikan, tapi saya nggak makan kok Pak, nggak minum kok Pak, saya cuma ngebelikan. Iya, tapi Anda sudah dapat dosanya karena Anda sudah berusaha untuk membelikannya, mengadakannya, ya, sehingga orang lain kemudian bisa mabuk dari hasil Anda melakukan hal itu. Ya. Jadi jangan sampai kita membeli walaupun kita nggak ikut minumnya, kita dapat jatah dosanya. Yang terakhir, orang yang dilaknat wal mustaratalahu, yaitu orang yang dibelikan. Tadi orang yang membeli, sekarang orang yang dibelikan. Ya ini entah diminum atau tidak, dia sudah minta orang untuk membeli untuk dia, maka dia sudah dapat dosanya. Maka sekali lagi, 10 orang inilah yang kemudian terlibat dalam minuman keras, dia mendapatkan jatah laknat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selagi masih ada minuman yang halal yang baik, jangan pernah kita bersentuhan dengan minuman keras, karena efeknya sangat meluas dan berbahaya untuk kesehatan jiwa kita, kesehatan raga kita. Bahkan orang yang sudah minuman keras 40 hari sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pernah minuman keras, bertaubatlah kepada Allah, bertaubat, kemudian dia berusaha untuk menghindari, jangan sampai dia terjerumus kembali kepada hal minuman keras ini.